Kadang hal-hal kecil yang kita kira gampang ternyata bikin kepala kita pusing banget. Semua hal yang kita udah siapin tiba-tiba aja nggak sesuai dengan rencana kita. Dari situ kita baru sadar kadang yang bikin kita kewalahan bukan hal besar, tapi hal kecil yang ngetes kita gimana sih cara ngadepinnya. Kayak pengalaman aku waktu kelas 11. Jadi saat itu lagi P5 dan aku ditunjuk sebagai PJ kostum di kelas aku. Aku kira itu hal yang mudah, tinggal sewa kostum, abis itu selesai. Ternyata enggak. Jadi waktu itu hampir 1 minggu sebelum acara ada masalah di mana kostum yang kita sewa ternyata salah warna dan salah ukuran. Di situ aku panik banget dan bingung gimana ya cara nyelesainnya. Setelah aku pikir-pikir dan setelah aku tenang, aku mikir menyelesainya adalah dengan 2 cara. Yang pertama, aku cari tempat sewa lain dan hubungin sewa itu apakah ada kostum yang seperti aku minta dengan ukuran yang sama. Yang kedua, aku coba hubungi pihak kostum tersebut dan tanya apakah bisa diganti sebelum acara tersebut berlangsung. Terus akhirnya aku dan teman aku coba untuk ke kostum tersebut dan tanya bisa nggak kalau diganti kostumnya dan diganti ukurannya. Ternyata bisa. Di situ aku dan temen aku langsung ke tempat tersebut dan balikin kostum yang salah. Setelah itu kita tanya kostum yang benar. Nah, setelah masalah kostum itu selesai, akhirnya acara berjalan dengan lancar dan kostum-kostumnya pas sama tema yang aku ambil di kelas aku. Aku pun pernah mengalami hal yang serupa, namun versiku berbeda. Saat itu aku sedang menjalani masa-masa belajar untuk SNBT. Setiap hari orang tuaku tuh selalu berkata kepadaku, kamu pasti bisa Bila, dan kamu juga harus belajar lebih giat untuk mendapatkan universitas yang kamu inginkan. Sementara teman-temanku selalu membandingkan hasil nilai tryout mereka dengan teman-teman yang lain, dan aku cuma bisa ragu sama diri aku sendiri. Setiap aku membuka latihan soal, bukan rasa motivasi dan semangat yang muncul di dalam diri aku malah mempertanyakan, aku bisa nggak ya menjalani SNBT ini? Kalau misalnya les yang dibayar oleh orang tuaku sia-sia gimana? Tapi lama-lama aku pun sadar kalau misalnya rasa takutku itu tidak akan mengubah semuanya. Akhirnya aku mulai ubah cara belajarku. Aku tidak lagi memaksakan diriku untuk belajar semua materi. Tapi aku belajar beberapa materi per hari, namun aku harus fokus dalam materi tersebut. Hal tersebut pun membuat diriku lebih tenang, walaupun sebenarnya tekanannya tidak pernah hilang. Nah, selama waktu berjalan, aku terus menerapkan metode itu. Sampai pada akhirnya hari pengumuman pun tiba. Dan saat aku membuka hasil pengumuman, yang muncul adalah warna biru, yang artinya aku terima. Di situ aku senang banget. Tapi yang paling bikin aku senang itu bukan hasilnya, tapi proses gimana cara aku untuk mendapatkan hasil tersebut. Lucu ya, kita ngalamin 2 hal yang berbeda, tapi ujungnya tetap sama. Kita sempat sama-sama takut, sempat sama-sama ragu, tapi akhirnya kita bisa ngelewatin hal tersebut. Iya lagi, ternyata tekanan itu gak selalu buruk ya. Malah kadang tekanan itu ngajarin kita untuk percaya lebih kepada diri kita sendiri. Memang betul, tekanan itu gak bisa dihindari. Dan ternyata dari tekanan kita belajar sesuatu yang penting banget. Dan itu Kita belajar untuk tumbuh.